sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu ke-9 setelah Trinitas, tanggal 14 Agustus 2022, diambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53, dan bahan bacaan diambil dari Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dengan tema mengikut Yesus secara total. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Pernah katanya pekabar Injil GF Pentakos bercerita tentang seseorang yang datang menemuinya pada suatu kebaktian karena merasa sangat berdosa. Hati nurani orang itu terus-menerus menghakiminya. Ia sangat marah kepada Pentakos dan juga kepada D.L. Moody yang berkhotbah minggu sebelumnya. Melalui khotbah mereka berdua, orang tersebut mendapat teguran keras mengenai dosa-dosanya. Anda dan Moody seharusnya tidak pernah datang ke kota ini, teriaknya. Sebelum kalian datang, saya tidak pernah dibuat gelisah oleh dosa-dosa saya. Kalian berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita, tetapi kalian telah membuat jiwa saya bagaikan neraka yang menyala-nyala. Saya tidak dapat absen dari kebaktian-kebaktian ini, tetapi menghadirinya hanya membuat perasaan saya lebih buruk. Kalian menjanjikan keselamatan, tetapi yang saya jumpai hanyalah siksaan. Saya harap Anda segera pergi supaya saya dapat memperoleh kembali damai sejahtera yang pernah saya rasakan, katanya. Saudaraku, apakah Anda pernah dihantui oleh beban rasa bersalah? Apakah sewaktu Anda mendengarkan khotbah atau sewaktu Anda hadir di gereja, bahkan sewaktu Anda membaca renungan harian atau membaca Alkitab, hanya menambah rasa bersalah dan membuat hati Anda semakin gelisah? Saya mau ungkapkan dengan pasti, kelegaan sejati akan pengampunan dosa dan damai sejahtera Anda dapat hanya datang dari hati nurani yang suci, dan tidak cukup hanya diperoleh dari mendengarkan dan membaca Injil, tetapi Anda harus mempercayainya dan beriman kepada Kristus secara pribadi, dan kemudian mengikutinya dengan setia hari demi hari. Untuk itu, terimalah anugerah keselamatan Allah secara cuma-cuma hari ini juga. Inilah satu-satunya jalan damai bagi Anda. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dengan tema mengikut Yesus secara pribadi, kita diajak untuk merenungkan tema yang menurut beberapa orang merupakan tema klasik yang sudah umum. Namun, di balik tema tersebut sebenarnya dalam mengikut Yesus ada yang harus kita ingat dengan baik, yakni setiap kita yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh benar bahwa berkat dan anugerahnya sungguh luar biasa dan tidak ada taranya. Sebab kita sadar betul bahwa kita sesungguhnya adalah orang yang sangat berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena anugerahnya yang kita terima dengan iman kepadanya, kita memperoleh penebusan dari dosa.
Bandingkan Roma 3 ayat 23 dan ayat 24. Kita sungguh diselamatkan. Namun demikian bukan berarti mengikuti Tuhan Yesus itu adalah suatu perkara yang mudah. Jika kita merenungkan firman Tuhan yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Itu berarti ketika kita memutuskan mengikut Tuhan Yesus, kita harus siap mengikuti jalan-jalannya dan kehendaknya. Selain itu, kita juga siap meneladani hidupnya. Sebab ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu berarti termasuk teladan penderitaannya. 1 Petrus 2 ayat 21. Dan itu berarti bahwa iman kita akan bertumbuh ketika kita mengalami banyak kerikil dan ketidaknyamanan saat mengikuti Yesus. Jadi saudaraku, mengikut Tuhan Yesus adalah suatu keputusan terbesar dalam hidup kita, karena keputusan yang kita ambil adalah keputusan sekali seumur hidup kita. Namun tentunya ingat, ada harga yang harus kita bayar. Itu mari kita ikuti khotbah ini dengan baik, agar jangan motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus hanya karena satu tendensi, yaitu mengejar berkat dan mujizatnya saja, sementara kita tidak peduli keberadaan kita sendiri, apakah sudah hidup benar di hadapan Tuhan atau belum, apakah jalan kita sudah seturut dengan kehendaknya atau belum, apakah kita sudah melayani Tuhan atau belum, apakah kita sudah membalas kasih Tuhan yang tak terukur itu atau belum, atau apakah kita sudah menjalankan misi Tuhan atau belum. Yang pertama, Yesus melempar api ke bumi. Saudaraku, bacaan kita hari ini bila dibaca secara harfiah bisa mendatangkan salah tafsir. Sebab dikisahkan bahwa Yesus berkata kalau ia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pertentangan. Yesus juga berkata bahwa ia datang melemparkan api ke bumi dan mendambakan agar api itu selalu menyala. Api dalam kitab suci adalah simbol semangat, pembersihan, dan pemurnian. Juga bisa mengarah kepada penghakiman atau penghukuman. Dan jika kita melihat kata api ini muncul di bagian paling awal ayat 49 dan disambung dengan kata melempar atau ballo, menyiratkan gerakan yang keras dan membutuhkan kekuatan. Ditambah lagi dengan frasa, betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ayat 49b. Pasti di sana ada keseriusan dari apa yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dalam konteks ini, api yang dimaksud Yesus di sini, saya juga tentunya setuju dan sependapat dengan beberapa hamba Tuhan bahwa itu adalah proses pemurnian atau transformasi seorang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, apalagi menjadi murid Yesus, orang itu harus menjadi sosok yang luar biasa, harus benar-benar mengikuti Yesus secara total. Perbandingannya adalah emas yang dibakar dalam dapur api. Emas harus melalui proses itu untuk dimurnikan dan dibersihkan dari material-material lainnya.
Pada akhirnya yang didapat adalah emas yang sungguh-sungguh murni dan indah. Mana pernah ada api dipakai sebagai alat pembersih untuk barang-barang yang remeh atau mudah terbakar? Kalau taplak meja Anda kotor, saudara tidak membersihkannya dengan api. Taplak meja itu pasti terbakar dan tidak akan lolos, karena taplak meja bukan barang berharga. Saudara hanya menggunakan api untuk membersihkan ketika barang tersebut adalah barang yang ada nilai kekekalan, berkualitas tinggi, dan berharga sekali. Saudaraku, itulah sebabnya firman Tuhan pun mengatakan bahwa kehidupan orang percaya sama seperti emas yang berharga. 1 Petrus 1 ayat 7. Kalau Tuhan tidak memandang kita berharga, Dia tidak akan memakai api untuk memurnikan dan membersihkan kita. Maka proses pemurnian emas digunakan sebagai analogi untuk pemurnian iman orang Kristen lewat berbagai pencobaan dan ujian. Ketika kita baru percaya kepada Tuhan, iman kita seperti biji emas yang belum murni, yang baru dikeluarkan dari tambang emas. Iman kita perlu dimurnikan seperti emas. Iman kita akan mencapai bentuk terbaiknya, sebuah bentuk yang lebih bernilai daripada emas termurni sekalipun. David Roper, seorang hamba Tuhan, pernah berkata, pencobaan kita saat ini betapapun pedihnya sudah disaring melalui hikmat dan kasih Allah. Sang pemurni duduk di samping tungku, menjaga nyala api, mengamati prosesnya, menunggu dengan sabar sampai wajahnya terpantul di permukaan. Iman seperti inilah, saudaraku, yang akan membawa pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Indahnya, saudaraku, karena sebabnya ayat 49 ini dikaitkan dengan ayat 50, di mana berbunyi, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Artinya benar, akan ada pemurnian iman umatnya, tetapi sebelumnya akan ada baptisan. Baptisan di sini artinya Yesus bersedia mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari alam maut akibat dosa. Yesus pernah menyebut bahwa kematiannya sebagai baptisan, sebab ia mengetahui bahwa ia akan bangkit dari kematiannya dengan mulia. Bandingkan Markus 10 ayat 38 sampai 39. Dan pembaptisan kita maknanya adalah kita ditenggelamkan atau dimatikan di dalam kematian Kristus, di mana kita mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali di dalam kehidupan ilahi bersama Yesus. Bandingkan Roma 6 ayat 3 dan 4. Dalam hal inilah api kasihnya sungguh menghanguskan manusia lama yang berlumuran dosa, agar kita diperbaharui menjadi manusia baru, memiliki hati baru dengan menerima anugerah kasih karunia-Nya. Di dalam kehidupan yang baru ini, kita sebagai murid Kristus harus juga hidup dalam api Roh Kudus-Nya, seperti para Rasul Yesus. Api Roh Kudus inilah yang merupakan pemenuhan janji Kristus atas para rasul.
Bandingkan Lukas 3:16 dan Roma 5 ayat 5. Dan api Roh Kudus inilah yang harus membimbing dan menguduskan kita sebagai murid Kristus untuk mengasihinya seperti Kristus mengasihi kita. Dan saya percaya saat penghakiman dan penghukuman terakhir pun tiba, kita sebagai anak-anaknya sudah dipersiapkan untuk menghadapinya. Yang kedua, saudaraku, Yesus membawa pertentangan dan bukan damai. Saudaraku, semua orang senang hidup rukun, damai, dan tentram. Sedapat mungkin kita menghindari ketegangan atau pertentangan. Kalau ada masalah atau pertentangan, pasti cepat-cepat diselesaikan atau dicarikan solusi. Suasana damai dan tentram haruslah dijaga. Maka di saat Natal, kita pastinya bersuka cita dan senang mendengar bahwa Sang Juru Selamat kita Yesus adalah Sang Pendamai dan Raja Damai itu. Bahkan dalam Injil Lukas sendiri mengaitkan secara erat kedatangan Yesus ke dunia ini dengan damai. Bandingkan Lukas 1 ayat 79, Lukas 2 ayat 14, Lukas 10 ayat 15, dan Lukas 19 ayat yang ke-38. Mengapa ayat 51 sampai 53 di atas mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan perpecahan dan perselisihan? Bahkan nampaknya pertentangan itu bukan semata dengan orang lain, tetapi juga pertentangan dalam keluarga kita, antara orang tua melawan anak dan sebaliknya, antara menantu melawan mertua dan sebaliknya. Bukankah itu tidak membingungkan? Saudaraku, sebenarnya jika kita perhatikan dengan seksama, bahwa sejak kelahiran Yesus telah disambut dengan respon yang beragam. Ada yang menyikapi dengan kemarahan seperti Raja Herodes. Ada yang kurang peduli seperti golongan Farisi dan ahli Taurat. Ada juga yang menyambut dengan sukacita seperti orang-orang Majus dan para gembala dan lain-lain sebagainya. Kata pertentangan dalam KBBI berarti konflik, pertentangan, perselisihan, percekcokan, perbantahan, kontestasi. Berdasarkan pemunculannya di sumber-sumber lain di luar Alkitab, kata ini bukan sekedar merujuk pada perdebatan, ketidaksetujuan, atau perbantahan yang sengit. Makna yang tersirat adalah perpecahan atau perselisihan yang sangat kasar. Makanya tidak tertutup kemungkinan pertentangan ini sampai pada tahap pembunuhan. Bandingkan Matius 10 ayat 21. Konsekuensi ini sangat masuk akal, saudaraku, karena di dalam berbagai tradisi dan agama terjadi seperti itu. Banyak agama yang digerakkan oleh kehormatan dan aib. Jika meninggalkan iman yang lama, berarti noda bagi keluarga. Tidak jarang mereka lebih memilih kehilangan anggota keluarga sebagai sebuah wujud pembelaan terhadap kehormatan. Dan itulah yang kerap kali terjadi di berbagai tempat yang sangat fanatik dengan agama mereka hingga saat ini. Dari semua penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertentangan bukan berasal dari Yesus, tetapi memang berkaitan dengan Dia. Mereka yang menolak Dia dan ajarannya, mereka yang menolak Yesus, tidak segan-segan untuk menganiaya anggota keluarga mereka yang percaya kepadanya. Dan rupa-rupanya kedamaian antara Allah dan manusia yang dibawa oleh Yesus tidak selalu
berarti kedamaian antar manusia. Pendamaian atau rekonsiliasi dengan Allah dapat berarti pemisahan, separasi dari manusia. Itu oleh Darlek Book. Dan yang jelas adalah kedatangan Yesus membawa pemisahan antara orang yang menerima ajaran Yesus dan yang mau menjalani hidup di dalam kebenarannya dengan orang yang tidak menerima Yesus dan tidak menerima ajarannya dan tidak hidup di dalam kebenarannya. Bahkan pemisahan juga terjadi dan pertentangan dari anggota keluarga. Hanya harus kita ingat sebagai murid Yesus bahwa pertentangan yang mereka bangun tidak seharusnya membawa permusuhan dan kebencian. Ini adalah masalah pertentangan terang, kebenaran, kebaikan dengan gelap, kepalsuan, kefasikan yang menguasai dunia kita. Walau kita sebenarnya sangat miris karena konflik atau pertentangan serupa juga terjadi dalam internal tubuh Kristus sendiri, yaitu sesama orang percaya, sehingga kerap menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Tetapi saudaraku, sebagai pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus yang total dan sungguh-sungguh, meskipun ada banyak pertentangan, nas ini mengajak kita untuk tetap teguh beriman kepada Yesus dan firman-Nya. Pertentangan itu justru harus kita pandang sebagai suatu kesempatan untuk memberitakan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus dan berita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Yesus. Dalam hal pemberitaan kabar keselamatan dan damai sejahtera itu, orang-orang terdekat kita adalah target yang sangat efektif. Siapakah mereka? Ya, mereka itu adalah orang tua kita, saudara, anak, rekan sejawat, dan tetangga-tetangga kita. Caranya ialah dengan menunjukkan cara hidup beriman kita dan dengan tutur kata yang lembut. Marilah kita terus mengikuti Yesus secara total dan berpegang teguh pada firman-Nya dan terus menerus menunjukkan kualitas cara hidup beriman kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.